Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah pagi hari ini kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami kehidupan di hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, tetapi selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang siap dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-19. Mari kita membaca bersama-sama. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pagi hari ini, sikap terhadap kritikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan selalu mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan, dan Tuhan Yesus selalu menyembuhkan orang yang sakit dan memberikan pengharapan yang baru, menghibur mereka yang berduka, dan mengubah kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun tindakan dan kebaikan Tuhan Yesus begitu sempurna, toh tetap saja Tuhan tidak terlepas dari yang namanya kritik. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini menyebutkan bahwa Tuhan Yesus disebut sebagai seorang pelahap dan orang yang rakus. Saudara-saudara, bukankah itu sebutan yang sangat memalukan? Bahkan di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus juga disebut sebagai peminum atau pemabuk. Bukankah pemabuk selalu dikonotasikan negatif, bahkan tidak jarang dianggap sebagai sampah masyarakat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus bukanlah kritikan-kritikan yang membangun, tetapi inilah yang disebut dengan kritikan yang menjatuhkan, kritikan negatif, karena di dalamnya ada unsur iri hati, sakit hati, dan kebencian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Yesus dikritik dengan maksud untuk menjatuhkan, tetapi Tuhan Yesus menanggapi setiap kritikan tersebut dengan bijak. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah terpancing untuk bersikap reaktif, tetapi justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya tetap mengasihi musuh, termasuk mereka yang suka menjatuhkan melalui kritikan-kritikan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan kita melalui kritikan-kritikan mereka. Ada orang yang mengkritik kita karena memang mereka ingin melihat kita lebih baik atau lebih maksimal dalam hidup ini.
sehingga kritikan-kritikan yang mereka berikan bersifat membangun dan mengarah kepada perubahan dan kebaikan. Tapi saudara-saudara, tidak sedikit juga ada orang yang mengkritik kita karena memang mereka bertujuan ingin menjatuhkan kita. Mereka membuat kita seolah-olah akan nampak buruk. Bahkan saudara-saudara, kritikan-kritikan yang mereka lontarkan tidak sedikit juga ingin membunuh karakter kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita menghadapi atau ketika kita dikritik, khususnya kritikan-kritikan yang negatif, yang menjatuhkan. Kita belajar dari Tuhan Yesus, yaitu tidak terpancing untuk bersikap reaktif. Tetapi kita harus memiliki hati yang bijak, sehingga ketika kita dikritik karena ingin menjatuhkan kita, kita akan memilih untuk tetap memiliki hati yang mengasihi, memilih untuk bersikap tenang, dan juga memilih untuk tidak terganggu. Kita memilih untuk tetap menjaga hati kita, sehingga ketika kita menjaga hati kita dan kita tetap tenang, mental kita juga tidak akan rusak, tetapi kita akan tetap dapat melakukan yang terbaik, yaitu untuk kemajuan kehidupan kita, tujuan hidup kita, dan juga terlebih daripada itu, kita boleh hidup mengasihi Tuhan dan melakukan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita bersikap reaktif ketika kita dikritik tajam dengan cara menjatuhkan kita, tapi milikilah hati yang bijaksana. Kita harus melihat bahwa orang-orang yang mengkritik kita dengan tujuan menjatuhkan kita, bahwa mereka adalah orang-orang yang harus ditolong. Mereka adalah orang-orang yang jiwanya bermasalah. Kita harus mengasihi mereka, mendoakan mereka, supaya mereka boleh kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Miliki sikap yang benar ketika kita menghadapi atau menerima kritikan yang menjatuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap yang benar ketika ada orang-orang yang dengan sengaja mengkritik kami dengan kritikan-kritikan yang menjatuhkan, bahkan ingin membunuh mental kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh belajar dari Yesus, memiliki sikap hati yang bijaksana. Dan ampuni kami Tuhan jika ada di antara kami suka memiliki sikap yang sering mengkritik orang lain dengan tujuan negatif. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami juga memiliki kesiapan hati untuk memberi kritikan yang membangun, supaya orang lain mengalami dan menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani, dan juga saudara-saudara kami yang hari ini dengan tekun dan setia mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya hari ini hidup kami menyenangkan hati Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan, kerja usaha kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan kami. Yang lemah imannya dikuatkan oleh Tuhan. Yang sedang berduka, Tuhan hiburkanlah. Mereka yang hari ini berulang tahun, tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, sempurnakanlah. Jawablah sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu.
Dan doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.